Ya, izin mengenalkan diri, nama saya Maindra Yunus dari kelas 12 IPA 1, ingin mempresentasikan tentang materi evolusi. Yang pertama yang akan kita bahas pengertian evolusi. Evolusi merupakan perubahan yang terjadi secara perlahan-lahan pada sifat-sifat yang diwariskan suatu organisme atau makhluk hidup dari satu generasi ke generasi selanjutnya sehingga menghasilkan spesies baru. Lalu ada tokoh-tokoh teori evolusi. Beberapa tokoh teori evolusi ada 3, yaitu teori evolusi Darwin yang mengatakan bahwa ada 2 hal utama dalam teorinya, yaitu seleksi alam dan adaptasi. Spesies-spesies yang hidup sekarang berasal dari spesies-spesies zaman dulu yang berevolusi melalui seleksi alam dan adaptasi dengan lingkungan. Contohnya jerapah leher pendek punah dengan jerapah leher panjang lestari. Teori evolusi Lamarck. Menurut Lamarck, perubahan yang terjadi pada makhluk hidup karena organ-organ yang sering digunakan. Kemungkinan besar akan diturunkan kepada keturunannya. Contohnya, awalnya jerapahnya berleher pendek, kemudian beradaptasi lehernya berubah menjadi panjang. Teori evolusi August Weismann. August Weismann berpendapat bahwa perubahan sel tubuh pada makhluk hidup karena perubahan lingkungan tidak akan diturunkan pada keturunan selanjutnya. Contoh, semua tikus berekor panjang, lalu pasangan tikus yang kawin salah satu ekornya dipotong menjadi pendek. Ternyata semua keturunannya tetap tikus berekor panjang. Mekanisme evolusi itu dibagi menjadi 3. Evolusi terjadi karena variasi genetik dan seleksi alam. Variasi genetik terjadi karena pengaruh mutasi dan rekombinasi gen-gen. Mutasi dan rekombinasi gen-gen diperoleh dari keturunan melalui proses perkawinan. Menurut hukum Hardy-Weinberg mengatakan bahwa kestabilan dan keseimbangan frekuensi alel atau gen dalam populasi dapat terpenuhi apabila populasi dalam jumlah besar, perkawinan secara acak atau random, tidak terjadi mutasi maju dan balik, tidak ada migrasi dan tidak ada seleksi. Hal-hal yang mempengaruhi keseimbangan gen ada beberapa, yaitu ada 6. Ada yang pertama, hanyutan genetik. Berkurangnya variasi gen menyebabkan populasi rentan terhadap kepunahan apabila terjadi perubahan lingkungan atau gaya hidup. Yang kedua, migrasi. Perpindahan masuk dan perpindahan keluar menyebabkan adanya penambahan dan pengurangan variasi sifat dalam populasi. Yang ketiga, ada mutasi. Terjadinya perubahan variasi genetik yang diwariskan pada generasi berikutnya. Yang keempat, ada perkawinan tak acak. Perkawinan tak acak ini menyebabkan alel pembawa sifat yang disukai akan banyak dijumpai dalam populasi, sedangkan alel dengan sifat yang tidak disukai akan berkurang atau bahkan menghilang dari populasi. Rekombinasi dan seleksi. Faktor yang menentukan terjadinya perubahan variasi genetik dalam proses evolusi. Seleksi alam. Adanya seleksi alam menyebabkan organisme yang dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan, akan tetapi lestari, dan organisme yang tidak dapat beradaptasi lama-kelamaan akan mati atau punah. Spesiasi adalah proses pembentukan spesies baru sehingga spesies tersebut berbeda dari spesies sebelumnya. Jenis isolasi yang dapat dilakukan itu ada 2, isolasi geografi dan isolasi reproduksi. Kalau isolasi geografi itu tidak berinteraksi dan tidak bertukaran gen. Kalau isolasi reproduksi itu dengan cara isolasi gamet, ekologi, musim, mekanik, dan tingkah laku. Jenis-jenis evolusi ada evolusi berdasarkan arah, evolusi berdasarkan skala perubahan, ada evolusi berdasarkan skala hasil akhir. Kalau evolusi berdasarkan arahnya itu dibedakan menjadi 2, ada evolusi progresif dan evolusi retrogresif. Kalau progresif, evolusi yang menghasilkan spesies baru yang mampu beradaptasi dengan lingkungannya sehingga dapat bertahan hidup. Kalau evolusi retrogresif, evolusi yang mendekati kepunahan, spesies baru yang dihasilkan tidak dapat bertahan dengan lingkungannya. Evolusi berdasarkan skala perubahan dibedakan juga menjadi 2, makroevolusi dan mikroevolusi. Makroevolusi, perubahan evolusi dalam skala besar dapat berubah
dapat mengarah kepada terbentuknya spesies baru. Kalau mikroevolusi, perubahan evolusi yang hanya mengakibatkan perubahan dalam skala kecil, tidak menghasilkan spesies baru, dan mengakibatkan perubahan frekuensi gen atau kromosom. Evolusi berdasarkan dasar hasil akhir itu dibedakan menjadi dua juga. Ada evolusi divergen dan evolusi konvergen. Yang pertama kita bahas evolusi divergen. Evolusi divergen beberapa spesies yang berasal dari satu spesies yang sama. Spesies yang berevolusi memiliki anatomi tubuh yang sama, perubahan dipengaruhi oleh lingkungan. Dan contohnya itu vertebrata 5 jari, marsupilia yang biasa disebut kanguru, tikus, pahlanger. Evolusi konvergen itu beberapa spesies berada di lingkungan yang sama. Spesies yang berevolusi memiliki organ tubuh yang sama dengan anatomi berbeda. Lingkungan sangat berperan dalam terjadinya evolusi. Contohnya hiu dan lumba-lumba dan makhluk seperti itu. Bukti-bukti evolusi: perbandingan anatomi dibedakan menjadi dua, analogi dan homologi. Analoginya, organ-organ dan fungsi yang sama tetap memiliki struktur yang berbeda, contohnya sayap kelelawar dan sayap kupu-kupu. Homologi, organ-organ yang berasal dari struktur yang sama tetapi fungsi berbeda, contohnya sirip dan paus, tangan manusia, juga sayap kelelawar dan kaki depan kucing. Perbandingan embriologi: awal perkembangan embrio hewan memiliki bentuk yang hampir sama. Lalu perbandingan fisiologi: makhluk hidup terdiri dari unit fungsional dan struktur kecil yang berupa sel. Lalu selanjutnya juga ada petunjuk dari organ yang tersisa. Lalu selanjutnya lagi ada petunjuk paleontologi atau keberadaan fosil. Lalu ada petunjuk biokimia, yang dimaksud adalah setiap manusia memiliki DNA. Perbandingan morfologi adalah individu-individu yang lahir dari induk yang sama banyak, yang memiliki morfologi yang berbeda kecuali kembar identik. Ya, sekian pembahasan dari saya tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.